Kita akan mulai konsel kita pada malam hari ini. Kita akan membuka dengan menaikkan pujian Tangan Tuhan Sedang Merendah. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah, suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah pimpin setiap dari kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu di
Kalau misalnya pada malam hari ini kiranya Tuhan pimpin setiap teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan pulang kerja maupun dari aktivitas mereka, kiranya Tuhan pimpin mereka sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, next kita akan menyanyikan lagu Bertemu Dalam Kasih-Nya. Dengan tepuk tangan dan sukacita ya teman-teman. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua, mari bersatu-kita, mari suka cita semua, mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yeay. Oke, next. Teman-teman, adakah yang ingin memberikan sharing atau mau membagikan berkat Tuhan yang teman-teman alami? Teman-teman alami ulang Ramadan yang penuh kebahagiaan. Sorry guys, yang teman-teman alami minggu belakangan ini, adakah? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaniko. Kita akan menyanyikan pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih terjadi dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Aku persilakan Kak Niko untuk menyampaikan firman. Oke, terima kasih Karin. Shalom, selamat malam teman-teman semua. Nah, ini nuansanya udah liburan ini ya. Halo. Kayaknya udah pada gak sabar ini. Pada berlibur semua. Beberapa dari kita udah liburan juga sih ya. Udah pada ada yang pergi pulang kampung, ada yang pergi jalan-jalan, dan kita bersyukur karena meskipun mungkin kita berjauh-jauhan tempat gitu ya, tapi kita tetap bisa komsel sama-sama, bersekutu sama-sama. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan malam hari ini, kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, memahaminya, dan terlebih boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman, malam hari ini kita membicarakan atau kita akan sama-sama merenungkan satu topik yang menurutku sangat sudah sangat sering kita dengar, dan mungkin beberapa dari kita sudah melakukannya, tapi ada juga yang belum melakukannya. Nah, malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan tentang satu tema, yaitu menghormati orang tua, honor your parents. Nah, teman-teman, ini satu tema yang sebetulnya nggak usah dijelasin pun, aku yakin kita semua udah tahu gitu ya. Dan ya mungkin kalau mau cepet ya udah, hari ini kita belajar tentang satu tema ini, udah tahu semua. Kalau udah tahu angkat tangan, jempol, udah selesai, udah kita selesai, nggak usah renungin firman Tuhan. Mungkin bisa begitu loh teman-teman, karena ini satu tema yang sangat-sangat kita pahami dan mengerti mungkin gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan yang aku ingin lontarkan ke kita semua. Menurut teman-teman, kenapa sih kok satu tema ini diangkat? Dan lebih dalamnya lagi gitu ya. Kenapa di dalam firman Tuhan, kalau teman-teman baca, kenapa Tuhan memberikan satu perintah ini buat kita?
Padahal seharusnya ini satu hal yang udah menjadi common sense gitu ya. Kita semua harusnya tahu dan ya memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan memberikan satu perintah ini untuk kita? Nah teman-teman, sebetulnya ketika Tuhan memberikan perintah, ada satu tujuan kan yang Tuhan memberikan. Dan kenapa Tuhan memberikan perintah ini? Salah satu alasannya adalah karena ini adalah satu hal yang mungkin kita mengerti, mungkin kita paham, tapi susah untuk kita bisa lakukan. Dan mungkin bagi kita yang Tuhan berikan orang tua yang baik, atau orang tua yang sangat mengasihi kita, ini satu hal yang sangat mudah untuk kita lakukan. Bahkan nggak usah mikir pun, nggak perlu usaha, kita udah bisa menghormati orang tua kita. Tapi ada beberapa juga dari kita yang mungkin Tuhan izinkan punya orang tua yang kurang baik, yang kurang mendidik kita dengan baik, yang terkadang mungkin jahat atau keras terhadap kita. Dan satu perintah Tuhan ini jadi satu hal yang sulit bagi kita. Nah itulah kenapa malam hari ini kita mau sama-sama belajar, mau merenungkan tentang satu tema ini, menghormati orang tua kita. Nah teman-teman, sebelum mulai lebih jauh, aku mau ajak kita untuk buka satu website ini ya teman-teman. Buka satu website ini. Nah ini beberapa waktu yang lalu kita udah pernah pakai, jadi kalau teman-teman klik ini, kalian bisa terserah ngetik apa aja, tapi anonimus. Jadi kalian ngetik apa tuh nggak ketahuan namanya siapa. Misalnya nanti aku ngetik misalnya Kak Niko jelek gitu, nggak tahu ini yang ngetik siapa ini. Nah gitu bisa kan. Jadi teman-teman coba klik ini. Nanti aku akan berikan 2 pertanyaan, nggak usah banyak-banyak. Jadi teman-teman bisa jawab dan jawab sejujur-jujurnya. Nggak usah takut meskipun direcord, meskipun direkam, dimasukin YouTube, nggak apa-apa. Karena ini kan kita anonimus kan. Karena kita perlu yang namanya kejujuran nih untuk merenungkan tema malam hari ini. Karena kalau nggak jujur, susah nih teman-teman untuk bisa benar-benar mengerti dan memahami tema malam hari ini. Oke, silakan dibuka teman-teman. Nanti kita akan lihat jawabannya di share screen gitu ya. Oke teman-teman. Di chat udah ada. Gerard bisa klik nggak ya? Yuk silakan diklik, silakan dibuka. Nanti kalau udah buka semua, aku baru kasih pertanyaannya. Oke, kita sambil lihat share screen-nya aja kali ya. Ada yang kesulitan teman-teman untuk ini? Klik linknya. Yuk silakan diklik, silakan diklik. Oke, aku sambil nunggu sambil kasih pertanyaannya ya. Pertanyaan yang pertama. Kan ini berhubungan dengan orang tua ya tema kita malam hari ini. Di pertanyaan yang pertama atau mungkin ya pertanyaan sih betul. Yang pertama ya. Kalau kalian disuruh mendeskripsikan, disuruh menggambarkan orang tua kalian, entah itu papa atau mama atau dua-duanya, terserah. Kalau ini kalian mau kasih spesifik boleh papa sendiri, apa mama sendiri, apa terserah. Tapi kalau kalian disuruh mendeskripsikan, menggambarkan orang tua kalian dengan 1 atau 2 kata, kira-kira kalian menggambarkannya dengan apa? Kan ini kok kasih contoh ya, misalnya kalau di rumah mamanya tuh suaranya kenceng, terus sering teriak-teriak, sering ngomel. Oh, Kak, aku kalau lihat mamaku di rumah tuh, aku ingetnya tuh kayak harimau, gak bisa diam. Wow, terus berisik Kak, atau mungkin apa ya? Aku kalau deskripsiin papaku tuh pendiam. Terus dia tuh nggak suka ngomong Kak. Kayaknya terus papaku tuh lambat. Kerja ngapa-ngapain lambat. Kalau aku deskripsiin kayak hewan tuh kayak hewan itu Kak, slot kukang gitu. Kalau misalnya kalian, aduh, di rumah tuh papa mama berisik. Setiap hari tuh berantem terus. Kayak panci yang dipukul sama mesin itu nggak pernah sepi di rumah tuh Kak, misalnya begitu. Nah kalian silakan deskripsikan masing-masing orang tua kalian seperti apa, karena aku pengen tahu. Oh berarti kemungkinan di rumah keadaannya seperti ini nih. Oh berarti orang tua kalian di rumah seperti ini nih. Nah oke, silakan teman-teman boleh jawab. Nanti kalau udah ada jawabannya kita baru lihat sama-sama. Terserah. Biasa nih yang gini-gini nih pinter mendeskripsikan si Lionel sama Gerard nih. Ayo. Pengen lihat kan, kalau kalian mendeskripsikan papa mama kalian seperti apa.
Tapi berhubung anonim, kita nggak bisa lihat itu siapa yang nulis ya. Ini yang pertama jam. Dia henti mengomel. Itu kayak mungkin jarum jam itu bertitik terus itu kayak, aduh tiap hari udah kayak ini jam nggak pernah berhenti. Itu ngomelnya juga sama kan, ikut tiap hari ngomel terus aja, terus kayak gak, aduh kalau nggak baterainya nggak habis tuh kayaknya nggak bakal berhenti gitu misalnya gitu kan. Oke, ini ada lagi nih, baik tapi berisik, suka marah-marah dan suka kepo. Oke, nggak apa-apa. Kalau kalian mau jelasin nggak apa-apa. Nih ada lagi, teman-teman bisa ambil baca ya. Kalau aku bacain satu-satu nanti panjang. Papa muka galak tapi super baik, guys, asik. Mama bawel tapi peduli. Ini anaknya baik nih, meskipun kelihatannya begitu tetap bisa melihat kebaikan dari orang tuanya gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman. Kalau mau lebih dari satu nggak apa-apa, tulis aja. Ketik aja, yuk. Sejujur-jujurnya. Mama banyak gerak, papa keras. Kerasnya nih kayak gimana nih? Kayak batu gitu, atau kerasnya gimana nih? Wah ini mah kalau komentarnya masih baik-baik ya, istilahnya masih terfilter. Padahal aku pengennya kalau anonim gini, no filter nggak apa-apa teman-teman. Keluarin aja apa yang kalian rasakan gitu. Tapi kalau memang bener-bener no filternya udah kayak gini, wah kita bersyukur banget. Berarti anak-anak Youth GKMI Pengharapan punya orang tua yang baik-baik. The best gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi kira-kira? Oke, hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti sejauh ini komentarnya baik-baik nih. Berarti kita kayaknya nggak perlu lama-lama, kayaknya ngerenungin tema malam hari ini udah pada ngerti semua deh kayaknya. Oke, pertanyaan yang kedua ya. Tapi ini udah merangkum sih. Bentar, aku pikirin dulu. Awalnya pertanyaan yang kedua tuh mau ini kalian tulis 1 atau 2 sifat dari orang tua kalian. Tapi ini kalian udah pada jawab semua sih ya. Ini deh. Jujur ini ya. Kalau misalnya kalian pernah merasakan atau ya terserah merasakannya tuh selama ini kayak lama atau cuma pernah kepikiran aja tuh nggak apa-apa, jawab aja pernah gitu ya. Pernah nggak sih kalian jengkel banget sama orang tua kalian? Entah itu mungkin karena ada perbedaan pendapat atau mungkin dilarang. Silakan dijawab. Kita lihat lebih banyak pernah atau nggak pernahnya. Pernah gitu. Oke, berarti ini masih manusiawi karena kalau jawabnya nggak pernah mah, wah kalian terlalu baik hati gitu teman-teman. Ada lagi nih baru 2 orang nih jawab. Ayo, siapa lagi? Yang lain lagi pernah. Nah ini lebih advance ya. Ini kalau yang udah jawab, oke. Tapi kalau yang belum jawab, jangan jawab dulu. Ini lebih advance ya. Kalau tadi kan pernah nggak jengkel. Ini lebih advance ya. Pernah nggak karena jengkel, karena marah, kalian sampai berpikir, kalau bisa kubales tuh bapak mamaku. Kalau misalnya aja boleh ngelakuin sesuatu yang jahat gitu ya. Aku pengen nginin papa mamaku. Pernah nggak kalian gitu? Kalau ada yang pernah, silakan jawab. Kalau nggak pernah, nggak apa-apa juga. Silakan dijawab. Ini masih jawaban yang tadi ya kayaknya ya. Pernah nggak berpikiran buruk, berpikiran jahat ke papa mama gitu? Kalau sampai kayak gitu nggak pernah, berarti bagus nih. Yang lain. Ada lagi? Kita itu sampai 5 lagi ya. Kalau nggak ada, berarti positif semua nih. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya udah cukup kali ya. Itu cukup mewakili dan cukup menggambarkan bagaimana relasi kita dengan orang tua kita dan bagaimana orang tua dari teman-teman Youth GKMI Pengharapan. Oke, kita tutup share screen-nya. Thank you teman-teman yang udah jawab. Oke, thank you semuanya yang udah jawab. Nah, berarti kalau kita lihat dari beberapa jawaban teman-teman tadi ya, seharusnya nih, dari beberapa jawaban tadi, sebagian besar dari kita punya orang tua yang baik.
Dan sebagian besar dari kita bisa menghormati orang tua kita. Nah teman-teman, tapi aku mau ajak kita untuk lihat satu hasil survei ini. Nah ini dari satu badan yang ada di Indonesia, badan survei namanya Bilangan Research Center atau BRC kalau disingkat gitu ya. Nah survei ini bilang dari beberapa anak muda yang disurvei, hanya 1 dari 3 orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasa bebas mengeluarkan pikiran dan perasaannya di rumah. Nah, aku nggak tahu teman-teman termasuk yang 1 atau termasuk yang 2-nya nih. Tapi dari survei ini kita bisa lihat bahwa sebetulnya persentasenya tuh cukup gede teman-teman. Jadi cukup banyak anak-anak muda, cukup banyak anak-anak yang merasa bahwa di rumah tuh kita nggak bisa menyampaikan pendapat kita dengan bebas. Di rumah tuh kayaknya kita harus ikutin semua apa kata orang tua kita. Dan ketika kita mau kasih jawaban yang lain gitu ya, selalu kita tuh nggak boleh dan nggak bisa bebas kita mengeluarkan pikiran, mengeluarkan perasaan kita ketika di rumah. Dan dari jawaban beberapa teman-teman tadi, sebenarnya kita juga bisa lihat bahwa kita memang sebagian besar dari kita punya orang tua yang baik. Cuman kenyataannya di dalam kebaikan mereka pun ya tetap kita sendiri merasa kayak, ya orang tua kita ini masih tetap ada kurangnya lah ya. Orang tua kita ini masih, ya gitulah ada cacat celahnya begitu. Dan kita kembali diingatkan sebetulnya bahwa memang di dalam dunia ini nggak ada orang tua yang sempurna. Dan kembali lagi berarti tidak ada keluarga yang sempurna, teman-teman. Nggak ada keluarga yang sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak yang sempurna. Makanya kalau kita lihat tadi, meskipun kita bisa lihat betapa luar biasanya orang tua kita, betapa baiknya orang tua kita, ternyata orang tua kita pun masih tetap punya kekurangan yang bisa membuat kita jengkel, dongkol, marah sama mereka gitu ya. Tapi bersyukur kalau dari tadi jawabannya teman-teman merasa bahwa ya kalian masih bisa menghormati orang tua kalian gitu kan ya. Tapi teman-teman, kenyataannya di luar sana banyak sekali orang-orang yang ternyata tidak seberuntung kita, yang ternyata tidak seberuntung kita, betul. Karena beberapa dari mereka punya orang tua yang bisa dibilang jahat dan kurang mengasihi anak-anak mereka. Dan pada akhirnya ini jadi satu hal yang sulit untuk mereka, karena ketika mereka punya orang tua dan keluarga yang seperti itu, mereka jadi susah untuk menghormati orang tua mereka. Mereka jadi susah untuk menghormati orang tua mereka. Slide yang selanjutnya. Mereka jadi susah menghormati orang tua mereka karena mereka merasa, ya orang tuaku aja nggak sayang sama aku kok. Ya aku aja diperlakukan buruk. Aku aja nggak dihormati, orang tuaku aja nggak respect sama jawabanku, sama perasaanku, sama pendapatku. Ngapain aku respect, ngapain aku hormat sama mereka? Nah inilah yang jadi problem teman-teman. Karena kenyataannya ada teman-teman kita, ada orang-orang yang juga merasakan seperti itu. Mereka tidak seberuntung kita. Mereka ternyata punya orang tua yang kurang baik, yang tidak benar-benar mengasihi mereka dengan tulus. Sehingga pada akhirnya mereka pun jadi susah untuk menghormati orang tua mereka. Nah inilah sebabnya kenapa Tuhan akhirnya memberikan satu perintah ini untuk kita, untuk anak-anaknya, untuk umat Tuhan. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi ini bukan nasihat, bukan saran, ini merupakan satu perintah. Yang namanya perintah berarti harus kita lakukan. Jadi ketika Tuhan ngomong ini, Tuhan memberikan satu perintah. Kalian harus melakukan ini. Jadi Tuhan nggak ngomong, ya kalau bisa, ya kalau kamu mau, ya kalau memungkinkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan ngomongnya nggak seperti itu, teman-teman. Tapi Tuhan memberitahukannya dengan jelas, dengan tegas, dengan lugas. Dia mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, pertanyaannya, kenapa sih kok kita harus menghormati orang tua kita? Kalau orang tua kita baik, ya wajar lah Kak Niko, ya
Ya nggak apa-apa lah kalau orang tua kita baik sama kita, orang tua sayang sama kita, ya wajar lah kita menghormati orang tua kita. Tapi kalau kenyataannya kayak tadi yang Kak Niko ngomong tuh, kalau ternyata orang tua kita jahat sama kita, kalau ternyata orang tua kita nggak sayang sama kita, ngapain kita menghormati orang tua kita? Kalau mereka sendiri ternyata nggak hormat, nggak respect sama kita. Nah teman-teman, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, dan kita tidak bisa mengelak, bahwa orang tua itu adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Orang tua adalah utusannya Tuhan, wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi ketika Tuhan melahirkan kita gitu ya, ketika kita lahir dari orang tua kita, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dunia ini, Tuhan memakai orang tua kita menjadi wakilnya, menjadi utusannya di dunia ini. Karena kalau kita pikir-pikir ya iya, kenapa ya kok Tuhan mau memakai papa mamaku dari sejuta banyak orang di dunia ini, banyak banget manusia kan Kak Niko, ada jutaan. Tapi kenapa kok aku dilahirkan dalam keluarga ini? Kenapa kok aku dilahirkan oleh papa mamaku? Kenapa kok nggak yang lain aja? Kenapa kok nggak papa mama yang lain aja? Mungkin ada beberapa dari kita yang pernah berpikir seperti ini. Ya, kenapa kok aku dilahirkan dalam keluarga ini? Nah teman-teman, orang tua menjadi wakilnya Tuhan, menjadi utusannya Tuhan di dunia ini. Dan ketika Tuhan memberikan perintah, memberikan tanggung jawab kepada orang tua, bahwa orang tua harus mendidik, harus membimbing kita, itu sebenarnya berkaca atau bercermin dari bagaimana Tuhan sendiri ingin mendidik umatnya. Nah teman-teman, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk terlahir dalam sebuah keluarga, untuk terlahir dalam menjadi anak dari papa mama kita, entah itu papa mama kita adalah papa mama yang baik, atau mungkin beberapa dari kita punya papa mama yang tidak benar-benar mengasihi kita, atau mungkin punya kekurangan, papa mama kita terkadang jahat sama kita, mungkin kita berpikir seperti itu. Teman-teman. Kenapa kok Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin ada dari kita kalau punya papa mama yang baik, ya terima-terima aja, bersyukur gitu kan ya. Aku bersyukur papa mamaku baik, sayang sama aku, setiap kebutuhanku selalu berusaha dicukupin sama mereka. Tapi ada juga beberapa dari kita yang merasa kayak, kok kayaknya aku nggak seberuntung kayak dia ya. Kayaknya keluarga dia tuh jauh lebih penuh kasih sayang. Papanya itu deket sama anak-anaknya, mamanya juga deket. Setiap hari mereka tuh jalan-jalan bareng, sering makan bareng, mau apa dituruti lah. Coba keluargaku, coba papa mamaku. Aku pengen ini, gak boleh. Aku pengen itu, gak boleh. Gak punya uang papa mama. Belum lagi tiap hari diomelin. Kadang-kadang aku dipukul, dipecut. Nah mungkin ada beberapa dari kita yang merasakan seperti itu. Dan akhirnya itu membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih kok Tuhan melahirkan aku dalam keluarga seperti ini? Katanya orang tua itu utusannya Tuhan. Katanya orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia ini. Tapi kenapa aku merasakan hal yang buruk seperti itu sih Tuhan? Padahal katanya Tuhan baik. Katanya Tuhan sayang sama aku. Tapi kenapa aku merasakan hal seperti itu? Nah teman-teman, memang orang tua adalah wakil dan utusan Tuhan ketika kita berada di dunia ini. Tapi kita harus ingat juga bahwa orang tua adalah manusia sama seperti kita. Orang tua kita, manusia berdosa yang tidak sempurna sama seperti kita. Dan kenapa Tuhan menjadikan orang tua sebagai wakilnya dan utusannya di dunia ini? Seharusnya orang tua memang mendidik dan membimbing kita dengan penuh kasih. Sama seperti Tuhan yang penuh kasih kepada kita, umatnya. Tapi sekali lagi, ketika dosa masuk ke dunia ini, ketika manusia jatuh dalam dosa, tadi kita ingat apa? Tidak ada satupun keluarga yang sempurna. Tidak ada satupun manusia yang sempurna. Mereka tetap bisa melakukan kesalahan, mereka tetap punya kekurangan, mereka tetap punya cacat celah. Dan ini menjadi satu hal yang baik buat kita sebetulnya. Kenapa? Karena di tengah segala kekurangan, di tengah segala cacat celah yang orang tua kita punya, kita diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa ya, orang tua yang nggak sempurna pun tetap bisa mengasihi kita dengan begitu luar biasa. Apalagi Tuhan
Tuhan yang adalah Tuhan kita, Tuhan yang adalah pencipta kita. Dia terlebih lagi mengasihi kita. Dan sebetulnya ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua kita, Tuhan memerintahkan kita untuk mematuhi, mentaati orang tua kita. Sebenarnya ada satu hal juga yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Apa itu? Tuhan ingin mengatakan, maukah kita dengan kita menghormati, mentaati orang tua kita, maukah kita juga tunduk? Maukah kita juga percaya kepada Tuhan? Maukah kita percaya kepada rencana Tuhan? Maukah kita percaya kepada pimpinan Tuhan bahwa ketika Tuhan menempatkan kita dalam keluarga ini, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk dilahirkan dalam keluarga yang nggak sempurna ini, keluarga yang penuh kekurangan, penuh dengan ketidaksempurnaan, maukah kita percaya bahwa Tuhan tetap punya rencana yang baik buat kita? Maukah kita yakin, maukah kita tetap beriman bahwa meskipun orang tua kita terkadang melakukan kesalahan, orang tua kita terkadang kesannya jahat sama kita, maukah kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita? Tuhan sudah memberikan keluarga yang terbaik, orang tua yang terbaik untuk kita di tengah ketidaksempurnaan, di tengah kekurangan yang orang tua kita miliki. Ada satu pertanyaan yang Tuhan ingin katakan pada kita, yaitu ini. Maukah kita percaya kepada rencana Tuhan? Maukah kita tunduk kepada pimpinan Tuhan? Meskipun kalau secara manusia kita melihat, keluarga kita nggak sempurna. Papa mama kita, ayah ibu kita tuh nggak sempurna. Mereka tetap bisa melakukan kesalahan, mereka tetap punya kekurangan. Tapi di tengah ketidaksempurnaan dan segala kekurangan itu, Tuhan pengen tanya sama kita, kamu mau nggak sih percaya sama aku? Kamu mau nggak sih percaya sama rencanaku? Nah teman-teman, sebetulnya ketika kita berada di rumah, perilaku kita di rumah itu menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Teman-teman setuju nggak? Perilaku kita di rumah menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Karena seringkali kalau di luar, entah itu di gereja, di kampus, di sekolah, di pekerjaan, kita tuh masih pakai topeng, teman-teman. Kita tuh masih pakai topeng, kita bisa kayak, oh aku pengen dianggap baik kok sama orang lain. Aku ini pengen dianggap, ya bagus. Diri Niko yang bagus aja. Apalagi kalau di sosmed, pasti kita upload yang baik-baik aja kan. Tapi waktu di rumah, kita nakalnya kayak gimana, kita emosiannya kayak gimana, kita cerewetnya kayak di mana, kita nggak mungkin menutupi semua itu. Karena ketika kita berada di rumah, kita jadi apa adanya, kita merasa nyaman, dan apa yang kita lakukan di rumah itu sebenarnya menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Nah teman-teman, kalau di rumah kita nggak bisa menghormati orang tua kita, kalau di rumah kita nggak bisa mentaati orang tua kita, sudah pasti di luar pun sama orang lain pun kita akan susah melakukannya. Entah itu kita menghormati atasan kita, atau menghormati guru kita, menghormati orang lain di sekitar kita. Seringkali ketika kita nggak bisa menghormati orang tua kita di rumah, kita akan juga susah menghormati orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Dan ternyata teman-teman, ini juga berhubungan sama relasi kita sama Tuhan. Ketika kita nggak bisa menghormati orang tua, seringkali kita juga susah untuk bisa menghormati Tuhan. Karena ketika Tuhan memerintahkan untuk menghormati orang tua, sebenarnya itu juga berbicara tentang bagaimana kita menghormati Tuhan kita. Karena yang balik lagi tadi apa? Orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Orang tua adalah utusannya Tuhan di dunia ini. Untuk memimpin, untuk membimbing, untuk terus mendidik kita di dalam jalan yang benar. Nah, ketika kita nggak bisa menghormati orang tua kita, yang notabene adalah wakilnya Tuhan, hampir pasti teman-teman, kita akan susah juga untuk menghormati Tuhan kita. Dan ketika kita belajar untuk bisa menghormati orang tua kita di tengah segala kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, sebenarnya pada waktu itu juga kita belajar untuk bisa semakin menghormati, mengasihi Tuhan di dalam relasi yang lebih dalam lagi. Nah teman-teman, tadi ulangan pasal 5 ayat 16, sebenarnya itu berasal dari satu perintah Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12. Teman-teman ingat ya, dalam Keluaran 20 ini ada 10 perintah Allah. Dan perintah menghormati ayah dan ibumu ini adalah perintah yang kelima, teman-teman. Nah, kenapa kok perintah ini dimasukkan ke dalam 10 perintah Allah? Pastinya adalah perintah yang penting kan? Kan beberapa waktu yang lalu kita udah belajar tentang 10 perintah Allah ini di KTB.
Nah, teman-teman, tapi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ketika Tuhan mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, sebetulnya itu nggak secara spesifik ngomong ke ayah dan ibu aja gitu. Karena di dalam perintah ini sebenarnya Tuhan ingin mengatakan kita bukan hanya harus menghormati orang tua kita, orang tua kandung kita, tetapi semua orang di dalam usia yang jauh lebih dari kita. Mereka yang berada di atas kita sebagai otoritas gitu ya. Mereka yang jauh lebih tua, atau mereka yang jadi atasan kita. Seharusnya, dimanapun kita berada, entah itu mungkin di sekolah, di gereja, di pekerjaan, kita juga harus menghormati orang-orang yang menjadi atasan atau otoritas kita. Makanya kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati pemerintahan. Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Karena sebenarnya prinsip menghormati ayah dan ibumu tuh nggak sempit, oh iya aku cuma harus hormat sama papa mama doang. Selain itu ya terserah, aku nggak hormat, nggak apa-apa. Bukan, teman-teman. Tapi kita harus hormat kepada orang lain yang Tuhan izinkan untuk memiliki otoritas atau berada di atas kita, istilahnya gitu. Nah, sebenarnya perintah ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tuh harus menghormati semua orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Kita harus menghormati semua orang yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus memahaminya seperti itu? Karena kalau teman-teman lihatnya cuma dari sudut pandang, oh aku harus menghormati papa mamaku aja. Nah, gimana dengan kita yang mungkin selama ini dibesarkan oleh kakek nenek kita, atau mungkin kita dibesarkan oleh om tante kita gitu ya, karena mungkin orang tua kita sudah meninggal, atau mungkin karena alasan lain. Oh, berarti aku nggak usah hormat dong kan Niko sama mereka, karena kan firman Tuhan ngomongnya ayah ibu saja. Enggak, teman-teman, enggak seperti itu. Firman Tuhan sebenarnya ini berbicara dalam sudut pandang yang lebih luas, lebih lebar. Kita harus menghormati semua orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Khususnya lagi orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan punya otoritas, berada di atas kita, begitu, teman-teman. Jadi entah itu orang tua, atau kalau di gereja itu pendeta, majelis, atau mungkin kalau di sekolah itu guru, atau kalau dalam pekerjaan mungkin atasan. Nah, kita harus belajar untuk menghormati mereka. Balik lagi, terlepas dari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan mereka, kita harus belajar menghormati mereka. Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak setuju. Loh, terus gimana kalau kita punya orang tua yang toksik, Kak Niko? Kapan hari itu sempat ramai, teman-teman. Oh, kita sebagai anak dibilang harus menghormati orang tua, harus sayang sama orang tua kita. Tapi gimana nasib teman-teman kita yang punya orang tua yang toksik, orang tua yang jahat sama mereka, orang tua yang nggak sayang sama mereka, bahkan beberapa orang di luar sana dibuang oleh orang tua mereka, bahkan dimanfaatkan oleh orang tua mereka. Nah, gimana kalau kita punya orang tua yang toksik? Kita bersyukur di sini kita diberikan orang tua yang luar biasa baik. Kita teman-teman Youth GKMI Pengharapan, Tuhan izinkan punya keluarga orang tua yang baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana, teman-teman kita di luar sana? Mereka yang punya orang tua yang toksik. Apakah kita harus menghormati mereka juga, Kak Niko? Nah, teman-teman, ini satu pertanyaan yang baik sebetulnya. Karena ini jadi satu pertanyaan gitu ya. Iya ya, kalau mereka aja nggak respect, nggak hormat sama kita, terus apakah kita perlu juga hormat dan respect pada orang tua kita? Nah, teman-teman, kita ingat ya, tadi sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berbicara tentang menghormati orang tua, itu kita juga berbicara tentang menghormati Tuhan. Dan teman-teman harus bisa membedakan. Yang namanya menghormati dan mentaati itu beda, teman-teman. Menghormati dan mentaati itu beda. Jadi menghormati orang tua dan mentaati orang tua itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau orang tua kita benar, kalau orang tua kita sayang sama kita, pasti kita dengan sukacita kita mau menghormati dan mentaati mereka. Tapi kalau ternyata kita punya toxic parents, kalau kita lihat gitu ya, kok kayaknya papa mamaku ini jahat gitu ya. Padahal kan firman Tuhan ngomongnya orang tua tuh harus mengasihi, menyayangi anaknya. Tapi kok papa mamaku enggak? Nah, teman-teman, kita kan harus lihat, ngukur kebenaran tuh berdasarkan firman Tuhan kan ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, kok kayaknya orang tuaku ini apa yang dilakukan nggak sesuai sama firman Tuhan. Kok kayaknya orang tuaku ini kayaknya udah mulai ngarang-ngarang ke toksik gitu ya. Nah, teman-teman, kalian harus hati-hati. Firman Tuhan memang mengatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Tapi,
Ketika kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita itu nggak sesuai sama firman Tuhan, ingat ya, pedomannya, tolak ukurnya itu firman Tuhan. Kalau ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai sama firman Tuhan, kita boleh tidak mentaati orang tua kita. Karena dalam Kejadian 2 ayat 24 pun firman Tuhan mengatakan demikian, teman-teman. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini sebenarnya firman Tuhan yang berbicara tentang pernikahan gitu ya. Jadi ketika nanti teman-teman menikah, jadi laki-laki dan perempuan dipersatukan dalam pernikahan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan pasangannya. Nah, teman-teman sebenarnya pengen mengajarkan kepada kita satu hal yang sebenarnya cukup berkaitan dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jadi ketika kita menikah, berarti otoritas kita tuh bukan lagi orang tua kita, bukan lagi papa mama kita, bukan lagi ayah ibu kita, karena kita sudah punya keluarga yang baru, jadi keluarga sendiri gitu teman-teman. Yang awalnya kalau kita jadi anak, kita belum nikah, kita harus taat sama papa mama kita harus berusaha mengikuti apa yang mereka perintahkan gitu ya. Tapi ketika kita sudah menikah, yang jadi otoritas kita tuh langsung Tuhan teman-teman. Jadi sebetulnya kita gak wajib untuk mentaati orang tua kita karena kita sudah punya keluarga sendiri. Jadi kita lebih ke lihatnya, oh berarti kita sudah menikah, mentaati orang tua itu bukanlah jadi satu kewajiban. Tapi ya tetap ingat teman-teman, kalau misalnya nasihat dan apa yang dikatakan oleh orang tua kita itu satu hal yang baik dan benar, ya lebih baik kita mengikuti kan ya, lebih baik kita mentaati. Tapi kembali lagi, ketika seorang menikah, yang jadi otoritasnya itu bukan lagi orang tua mereka, tapi langsung Tuhan. Nah, dari sini kita juga bisa belajar bahwa sebetulnya ketika orang tua kita pun melakukan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuatu hal yang salah gitu, kita lihat, wah ini papa mama kayaknya nggak benar nih. Kita punya hak untuk boleh tidak mentaati mereka. Tetapi yang namanya menghormati, itu tetap harus kita lakukan. Bahkan meskipun orang tua kita melakukan kesalahan, meskipun orang tua kita tidak mentaati kebenaran firman Tuhan, kita tetap harus menghormati orang tua kita. Nah mungkin teman-teman bingung gitu ya, gimana sih maksudnya kan? Kok paham aku kayaknya ribet banget nih, menghormati, mentaati ribet ya. Nah teman-teman ada satu contoh sebenarnya di dalam Alkitab tentang menghormati dan mentaati orang tua ini. Teman-teman tahu Yonatan kan ya? Bukan Koyo, tapi Yonatan sahabatnya Daud. Nah teman-teman ingat nggak Yonatan ini siapa? Yonatan ini kan pangeran ya sebetulnya. Yonatan ini anaknya Raja Saul. Jadi dia bukan sekedar sahabat Daud. Daud yang pada waktu itu akan menjadi raja selanjutnya, the next king gitu ya. Tapi dia juga merupakan anak dari raja yang ada saat itu. Jadi Yonatan bukan hanya sahabatnya Daud, tapi Yonatan juga anaknya Raja Saul. Kalau teman-teman baca, di dalam cerita itu, pada waktu itu Yonatan sahabatan sama Daud. Tapi bapaknya, si Raja Saul itu nggak suka sama Daud. Karena merasa kayak, wah gile, ini kalau Daud jadi raja di sini, kekuasaanku udah nggak ada lagi kan. Makanya Raja Saul berusaha membunuh Daud pada waktu itu. Kalau teman-teman bayangin, kalau kalian jadi Yonatan, kalian bingung nggak? Ini, sahabat kalian ini, mau dibunuh sama papa kalian sendiri. Kira-kira menurut kalian gimana? Kalian pasti bingung kan, dilema gitu kan. Gue harus gimana nih? Bapak gue nggak suka sama sahabat gue, tapi gue sayang, gue mengasihi sahabat gue. Nah teman-teman, pada waktu itu, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa Yonatan memang tidak mengikuti, tidak mentaati Saul. Meskipun Saul adalah papanya, adalah ayahnya sendiri. Tapi Yonatan tetap menghormati Saul sebagai ayahnya. Kenapa aku bisa berkata begitu? Karena ketika Raja Saul berusaha membunuh Daud, kalau Yonatan nggak menghormati Saul, bisa aja waktu itu dia kudeta gitu mungkin ya, berusaha membunuh ayahnya sendiri, atau mungkin dia kabur sama Daud gitu. Bisa aja Yonatan melakukan hal-hal itu teman-teman. Tapi enggak, Yonatan enggak melakukan hal demikian. Dia tetap berusaha menghormati ayahnya, apalagi pada waktu itu ayahnya masih menjabat sebagai raja. Dia menghormati ayahnya sebagai wakilnya Tuhan. Tapi karena Yonatan tahu bahwa
apa yang dilakukan ayahnya ini salah di mata Tuhan. Yonatan nggak mau mengikuti perintah ayahnya. Meskipun pada waktu itu Raja Saul berusaha membunuh Daud, dia melakukan segala cara. Yonatan malah berusaha membantu Daud. Dia berusaha membantu Daud, berusaha meloloskan Daud dari usaha ayahnya untuk membunuh si Daud. Nah, teman-teman, ini juga yang seharusnya kita lakukan. Kalau misalnya ternyata kita punya orang tua yang selama ini mungkin melakukan kesalahan, atau bahkan selama ini mereka nggak percaya sama Tuhan dan bahkan nggak mentaati Tuhan gitu. Kalian tetap harus menghormati mereka sebagai wakilnya Tuhan, utusannya Tuhan. Jangan sampai kalian nggak hormat, nggak respect sama orang tua kalian. Tapi kalau kalian tahu orang tua kalian melakukan kesalahan, melakukan satu hal yang salah di mata Tuhan, kalian punya hak untuk tidak mentaati orang tua kalian. Dan bersama dengan itu kalian harus berusaha memberitahu yang baik kepada orang tua kalian. Karena teman-teman, orang tua kita adalah wakilnya Tuhan, utusannya Tuhan. Dan kalau mereka ternyata selama ini melakukan kesalahan, melakukan hal yang salah di mata Tuhan, harusnya sebagai anak-anaknya, kita bukan sekedar kayak, suka aku sama papa mamaku, benci aku sama mereka. Tapi kita harus belajar untuk mengasihi mereka, belajar untuk bisa mengingatkan mereka kembali. Karena sampai nanti, yang akan terus bertahan di sisi kita, itu adalah keluarga, orang tua kita. Teman bisa pergi, bisa datang. Rekan kerja, kita pindah tempat kerja, ganti lagi rekan kerjanya. Teman sekolah, kita nanti lulus, ganti lagi temannya. Sahabat pun tetap bisa meninggalkan kita. Tapi yang namanya keluarga itu selalu ada di sisi kita, teman-teman. Mereka yang selalu ada buat kita. Jadi meskipun keluarga kita nggak sempurna, meskipun papa mama kita pernah melakukan kesalahan, ingatlah bahwa firman Tuhan menyuruh kita untuk menghormati orang tua kita. Karena memang selama inilah yang mereka yang selalu ada buat kita. Mereka yang selalu berusaha untuk menjaga, mendidik, memimpin kita, terlepas dari segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan yang mereka lakukan terhadap kita. Firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 20 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Lalu dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3, firman Tuhan juga mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Teman-teman, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati orang tua, Tuhan nggak sekedar memberikan perintah, tapi Tuhan juga memberikan sebuah janji. Karena Tuhan tahu nggak semudah itu untuk bisa mengasihi, untuk bisa menghormati orang tua kita yang nggak sempurna. Dan janji Tuhan adalah supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bagi kita yang mau terus belajar untuk menghormati orang tua kita, menghormati ayah dan ibu kita, Tuhan menjanjikan sebuah kehidupan yang penuh dengan rasa sukacita dan keamanan. Tuhan menjanjikan kepada kita kehidupan yang dipenuhi dengan rasa sukacita dan keamanan. Ketika kita berusaha terus untuk bisa menghormati orang tua kita, meskipun mereka terkadang jahat kepada kita, meskipun terkadang mereka melakukan kesalahan kepada kita, meskipun mereka nggak sempurna, tapi ketika kita berusaha terus untuk belajar menghormati orang tua kita, Tuhan menjanjikan sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan rasa sukacita dan keamanan. Dan ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita, teman-teman. Karena aku pun pernah mengalami gitu ya. Dulu waktu SMP atau SMA, udah mulai gede, udah mulai sadar gitu ya. Oh iya ya, ternyata papa mama pun juga nggak sempurna. Mereka juga bisa melakukan kesalahan. Dan pernah di satu momen waktu retret keluarga gitu ya. Ketika lagi persekutuan keluarga, terus disuruh doa bareng, disuruh pelukan. Karena di keluarga kami itu nggak biasa pelukan, teman-teman. Bahkan ngomong terima kasih, ngomong maaf tuh kayaknya susah banget, gak biasa kayak gitu di keluarga. Jadi ketika retret itu disuruh doa bareng, disuruh meluk tuh kayak awkward gitu rasanya, teman-teman. Papa mamaku kayak yang biasanya gak meluk jadi meluk. Dan waktu itu kan aku lihat keluarga lain gitu kan, ada keluarga lain yang mereka pelukan sampai nangis gitu, terus pelukannya kayak erat banget. Sempat mikir aku waktu itu kayak, kok kayaknya enak ya jadi anak di keluarga mereka gitu.
Jadi melihat kayak, kok kayaknya keluarga lain lebih baik daripada keluarga aku, gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya aku berada di satu momen, waktu itu SMA akhir, terus kuliah gitu ya. Dan semakin kenal Tuhan, semakin kenal keluargaku juga, aku jadi lihat kayak, iya ya, ternyata meskipun keluargaku nggak sempurna pun, meskipun papa mamaku banyak kekurangan, meskipun aku dan keluargaku banyak kekurangan, tapi ini adalah keluarga yang paling baik yang Tuhan tempatkan untuk aku. Dan aku pun yakin teman-teman begitu juga. Meskipun keluarga kalian banyak kekurangan, keluarga kalian nggak sempurna, tapi percayalah bahwa itu adalah keluarga yang terbaik yang Tuhan tempatkan untuk kalian. Dan teman-teman, ketika kita punya satu pola pikir seperti ini, ketika kita terus berusaha untuk bisa menghormati, menyayangi orang tua kita akan juga menjalani kehidupan itu dengan rasa sukacita, rasa aman, teman. Karena kita tahu bahwa ya apapun yang terjadi, meskipun itu hal yang tidak mengenakan sekalipun, kita tahu bahwa itu yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Dan dari kekurangan, segala ketidaksempurnaan tersebut, Tuhan pengen kita belajar bahwa ya dari orang tua yang gak sempurna ini, seharusnya kita lihatnya bukan sekedar ke orang tua kita, tapi kita harus lihatnya ke Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang sempurna. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Bapak yang menyayangi kita. Meskipun orang tua kita di dunia ini mungkin ada beberapa dari kita merasa kayak, kok kayaknya orang tuaku nggak terlalu sayang sama aku. Gak apa-apa teman-teman. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan, kita punya Bapa yang mengasihi kita. Dan marilah kita mengingat bahwa jangan lihat orang tua kita yang nggak sempurna, tapi lihatlah Tuhan yang sempurna itu. Dan dari situlah kita belajar untuk menghormati orang tua kita dengan segala kekurangan, segala ketidaksempurnaan mereka. Karena kita pun nanti kalau kita udah menikah dan jadi orang tua, kita juga akan jadi orang-orang yang nggak sempurna juga kok. Kita tetap bisa melakukan kesalahan. Anak-anak kita nanti juga mungkin ada yang sakit hati sama kita, ada yang nggak suka sama kita, tapi nggak apa-apa. Kita harus belajar di dalam ketidaksempurnaan itu. Kita harus lihat kepada Tuhan yang sempurna. Dan dari situlah kita belajar untuk bisa menghormati, menghargai orang tua kita semua. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ini satu hal yang seringkali kami dengarkan dan kami sudah mengerti sebetulnya Tuhan. Tapi kami sadar juga bagi beberapa dari kami sulit untuk melakukannya. Kami sulit untuk bisa menghormati orang tua kami. Tapi terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Engkau boleh kembali mengingatkan kami bahwa setiap orang tua kami adalah utusan Tuhan, wakilnya Tuhan. Meskipun mereka tidak sempurna, mereka punya kekurangan, mereka pernah melakukan kesalahan, dan mungkin beberapa dari kami pernah tersakiti akan apa yang mereka lakukan. Tapi Engkau mengingatkan kami sekali lagi bahwa di dalam ketidaksempurnaan itu, Tuhan mengajak kami untuk melihat ada Tuhan yang sempurna, ada Tuhan yang senantiasa mengasihi kami, Tuhan yang luar biasa mencintai kami. Dan Tuhan kiranya kami juga boleh terus belajar untuk menghormati orang tua kami. Karena ketika kami menghormati, menghargai orang tua kami, berarti kami juga menghormati dan menghargai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kuserahkan kembali kepada Karin. Thank you Kak Niko untuk sharingnya. Oke, next teman-teman, aku akan memberikan pengumuman. Ini mau mengingatkan untuk teman-teman, kalau hari Minggu kita ada ibadah umum seperti biasa jam 8 pagi dengan tema Siap Menuai di Ladang Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Edi SS. Next. Ini ada KYTB di minggu depan di hari Rabu jam 7 malam dengan tema dipilih atau diutus. Untuk WL dan pembicaranya menyusul, kita akan ada poster seperti biasa yang akan di-share di grup HIOT. Sama Komsel minggu depan kita akan tiadakan karena melihat kondisi teman-teman minggu depan sepertinya banyak yang tidak bisa join karena banyak yang pulang kampung. Jadi Komsel tanggal
6 Mei minggu depan tidak ada ya, teman-teman. Yeay. Kok kamu sih, Onel? Ih, gigit nih. Oke, itu saja pengumumannya. Oke.